emocional, mas não vou me contar sombra. Eu vou viver a minha vida na sombra, na fonte dos tu casa. Te dá dia, não dá. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum, pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta acuan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Sila pertama menjadi landasan moral dan spiritual. Sila kedua menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dalam keberagamaan. Sila keempat menjadi dasar sistem demokrasi Indonesia. Dan sila kelima bertujuan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting. Semua kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penjelasan tentang pembentukan Pancasila dan sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara Republik Indonesia yang lahir melalui proses sejarah panjang yang melibatkan tokoh-tokoh pendiri bangsa dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Proses pembentukan Pancasila, proses perumusan Pancasila melibatkan beberapa tahapan penting, di antaranya yang pertama pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Yang kedua, sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, beberapa tokoh menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Tokoh-tokoh tersebut antara lain yang pertama Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato yang mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang dinamakan Pancasila. Panca berarti 5, sedangkan sila berarti asas atau prinsip. Tanggal 1 Juni kemudian diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Dan yang kedua, pembentukan Panitia 9. BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan menyusun naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Panitia ini beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Muhammad Maramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusono, Agus Salim, Wahid Hasim, dan Abdul Kahar Muzakir. Dan yang ketiga, Piagam Jakarta, dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 berhasil mencapai kesepakatan mengenai dasar negara yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.
Pancasila dalam konstitusi. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional, menjadi landasan filosofis, etis, dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral, etika, dan arah perilaku warga negara. Pancasila tidak berhenti sebagai konsep, melainkan hadir nyata dalam kebijakan perintah, sistem hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Pada dimensi ideologis, Pancasila sebagai ideologi terbuka mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai dasarnya, serta mendorong persatuan dan sikap saling menghargai. Dalam dimensi politik, Pancasila menjadi landasan sistem demokrasi yang menekankan musyawarah dan penghormatan terhadap hak rakyat pada dimensi hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menjunjung keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.